فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingatkan kita di segala kondisi bahwasanya kita penting untuk mengingat Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 185 kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya ingatlah aku. Maksudnya ingatlah Allah, maka niscaya akan diingat pula kita oleh Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah dan janganlah pernah mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini kemudian ditafsirkan seperti dalam kitab Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya zikrullah, ingatlah Allah dengan ibadah. Apakah dengan zikir, dengan solat, dan berbagai macam bentuk ibadah, maka Allah akan ingat juga kita, Pak. Dengan cara apa Allah ingat kita? Dengan diberikan kita maghfirahnya, ampunannya, sekaligus juga kita diberikan pahala di balik setiap ibadah yang kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, salah satu ibadah yang sederhana tapi banyak orang lupa, yaitu membaca doa di pagi hari, Pak. Membaca doa setelah sholat subuh yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti dalam hadits Ibnu Majah, yang mana kata Nabi SAW mengajarkan kita di dalam sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa Nabi sering baca setelah selesai sholat subuh. Maka langkah baiknya Pak, Ibu, kita baca detik ini juga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Yang pertama kata Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa ini dibaca? Karena sesungguhnya kita sebagai manusia selalu saja akan beraktivitas, Pak. Yang mana kalau aktivitas tidak ada ilmunya, maka sia-sia aktivitas itu dan sia-sia ibadah itu. Maka perlu didasari dengan ilmu. Di samping itu kata Nabi SAW pernah juga berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, di antara ilmu yang tidak bermanfaat itu yang pertama adalah ilmu yang 100% kandungannya tidak bermanfaat. Iya, apakah mencuri informasi tentang bagaimana mengambil harta orang, maka semuanya ini tidak bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat, kata beliau, adalah ilmu yang ketika kita berhadapan dengan aktivitas dunia. Selama ini kita tahu tentang keutamaan ibadah, tak kala kita berhadapan dengan aktivitas dunia, ketika itu ternyata orang tersebut memilih aktivitas dunia dan tidak beribadah kepada Allah. Contoh sederhananya, datang panggilan adzan di waktu sholat zuhur, ternyata orang itu masih bekerja saja, tidak datang ke masjid atau tidak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga kata beliau, dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu agama yang tidak diamalkan. Dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia tidak kerjakan. Dia tahu itu zakat wajib dikeluarkan, khususnya zakat mal, tapi dia tidak keluarkan. Maka seluruh informasi yang selama ini kita tahu, kalau tidak diamalkan, maka itu tidak bermanfaat. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah dari rezeki yang thayyib, yang halal. Makanya kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah terhadap apa yang ada di bumi dengan catatan yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari sejarah manusia, dari zaman Nabi seperti Nabi Daud alaihissalam dan beberapa nabi, mereka semua bekerja. Nabi Daud memiliki profesi sebagai pembuat baju besi, Pak. Selain sebagai seorang khalifah, ternyata beliau punya pekerjaan sebagai pembuat baju besi. Nabi Muhammad SAW ketika masih muda, beliau sebagai seorang pedagang yang membawa dagangannya Khadijah dari Mekah sampai ke negeri Syam, menunjukkan ciri khas seorang manusia, khususnya laki-laki, maka dia senantiasa mencari nafkah, khususnya dari nafkah yang halal. Dan juga kita bermohon kepada Allah dari doa tersebut, wa amalan mutaqabbala, dari amalan yang diterima. Kenapa kita bermohon seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Karena sangat disayangkan kalau kita sudah beribadah kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak terima. Setidaknya ada dua faktor kenapa ibadah tidak diterima. Yang pertama, karena kita tidak ikhlas. Dan yang kedua, karena tidak mencontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, di pagi hari ini kita mencoba menggali ilmu yang bermanfaat, mencoba mengkaji ilmu yang bermanfaat di tengah manusia, yaitu bagaimana kita beretika di dalam bertetangga, Pak. Bagaimana kita punya adab, punya akhlak yang baik bersama tetangga kita, karena ini merupakan implementasi dari hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu bahwa Allah itu ada. Dia tahu tentang rububiyahnya Allah. Dia tahu tentang uluhiyahnya Allah, wajib dia sujud dan rukuk kepada Allah. Sekaligus juga dia tahu bahwasanya ada surga dan neraka, ada pembalasan kelak di hari akhirat. Maka konsekuensinya falyukrim jarahu, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Artinya apa, Ibu sekalian? Ini merupakan ciri khas keimanan seseorang. Maka di saat dia tahu mengaplikasikan keimanannya tentang tauhid kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ayo kita lihat bagaimana dia beretika di saat dia punya tetangga. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu apa saja ukuran tetangga, Pak, yang mana diklaim sebagai tetangga kita. Ulama kita berbeda pendapat, setidaknya ada 3 pendapat definisi dari tetangga dari kitab Fathul Bari. Yang pertama adalah tetangga adalah orang yang sholat subuh bersama kita, Pak. Jadi siapa yang kita temani berjamaah sholat subuh seperti tadi, maka kita harus muliakan orang itu karena tetangga kita. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua adalah tetangga yang punya jarak dari rumah kita 40 rumah. Jadi kalau kita pulau A1 sampai dengan 41, maka itu adalah tetangga kita. Wajib kita muliakan. Pendapat yang ketiga, tetangga adalah yang 10 rumah dari kita, entah dari utaranya, selatannya, barat dan timurnya, itu juga harus kita muliakan. Maka dari 3 kategori ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata diberikan catatan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadits Ad-Dhaifah. Kata beliau, pendapat ketiga ini tidak terlalu kuat, Pak. Tidak terlalu kuat. Kenapa? Semua terbangun dari hadits-hadits yang tidak sahih. Maka dikembalikan kepada urf masyarakat. Jadi kalau kita sebagai warga Makassar,
kapan kita sebut sebagai tetangga dari blok ini, BTP blok C misalnya, maka itulah yang dikatakan tetangga kita. Entah dari 42, 43 rumah dari rumah kita, sepanjang manusia, masyarakat masih menganggap itu sebagai tetangga, maka itulah tetangga kita. Mungkin sederhananya Pak, RT kita. Selama kita masih satu RT, maka itulah tetangga kita, wajib kita muliakan. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam Islam, setelah kita tahu dari ukuran-ukuran tetangga, maka mereka akan dikategorikan lagi, Bapak Ibu sekalian, menjadi 3 golongan tetangga. Jadi kalau kita bertetangga di kompleks kita, kalau kita telusuri per orang, itu akan mendapatkan 3 kategori. Yang pertama adalah tetangga yang dia muslim dan kerabat kita. Masih ada nasab kita dengan dia. Maka siapa yang masuk dalam kategori ini, maka dia punya 3 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak sebagai seorang muslim. Yang kedua hak sebagai tetangga, dan juga hak sebagai kerabat kita. Jadi banyak-banyak dia haknya Pak. Kalau dia saudara kita, sepupu kita, dan biasanya seperti itu Pak ya. Kita di blok A1 ternyata kakak kita di blok A5 misalnya. 3 haknya itu Pak. Yang pertama sebagai tetangga, kedua muslim, dan ketiga kerabat. Iya. Kategori yang kedua adalah tetangga yang dia muslim tapi bukan kerabat kita. Seperti umum ini. Maka dia punya 2 hak sebagai tetangga dan sebagai muslim. Ada 2 haknya. Yang terakhir, dia bukan sebagai seorang muslim dan bukan sebagai kerabat, tapi dia sebagai tetangga kita, non-muslim, maka dia punya 1 hak, itulah dia hak sebagai tetangga. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kita telah tahu bahwasanya di dalam hak sebagai seorang muslim, kalau dia tetangga sebagai muslim, Nabi sudah selalu ingatkan kita di dalam hadis, seperti dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lain adalah ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Jika kalau kita berjumpa dengan dia, Anda masuk kompleks, maka kita memberi salam kepada dia. Yang kedua, kata Nabi SAW, sebagai seorang muslim, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang, maka penuhi undangannya Pak. Jadi undangan kata jumhur adalah undangan walimah, pernikahan Pak. Wajib kita hadiri. Sebentar ini Pak, jam 9 itu ada undangan tetangga saya, jadi wajib dihadiri karena undangan walimahnya. Apalagi anak pertamanya Pak. Tetangga saya kita kurang lebih 7 rumah dari rumah saya, ya wajib kita hadiri. Apapun kesibukannya, alhamdulillah kita harus penuhi Pak. Yang ketiga kata beliau, wa idza istansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Ya, biasa Pak, tetangga kita itu ada masalahnya, sepanjang kita bisa berikan masukan, kasih masukan. Kalau tidak bisa, kasih akses kepada siapa dia penting untuk bertanya Pak. Yang keempat kata beliau, wa idza atasa fahmidallaha fasyamhitu. Apabila dia bersin, lalu dia ucapkan alhamdulillah, ada sebabnya dia ucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatinya. Dan yang kelima kata Rasulullah, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, opname, atau di rumahnya dia dirawat, maka besuk dia. Minimal kita ucapkan syafaqallah atau la ba'sa tahurun, insyaallah. Nah itu Pak. Kita harus senantiasa laksanakan. Yang terakhir kata beliau, sebagai seorang muslim, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Maksudnya mulai dari sholatnya, atau mulai dari dimandikan, sholatnya sampai dia di kuburnya. Nah Bapak sekalian, kita akan masuk secara umum. Ketika dia sudah sebagai seorang muslim dan tetangga kita sebagai tambahan, yang kedua, adab bertetangga adalah tidak mengganggu tetangga kita. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jangan dia membuat tetangga emosi. Apakah dengan menyetel volume
radio televisi kita dengan keras, entah dengan suara knalpot motor atau mobil kita dengan keras mengganggu tetangga kita, ataukah membuat misalkan mohon maaf akses jalan tetangga kita parkir mobil misalnya mohon maaf dengan sembarang tempat sehingga mobil tetangga kita tak bisa lewat, Pak, mohon maaf, itu perlu ditelusuri kembali, dikaji ulang cara kita memarkir kendaraan. Fala yu'jijarah, janganlah ganggu tetangga kita. Nah ini Pak, mulai sudah kita lihat di masa sekarang hal-hal seperti ini cukup tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat. Mereka cuek, mereka tidak mengindahkan adab-adab di dalam bertetangga, sampai kemudian mereka nafsi, urusan Anda, urusan saya. Maka seorang muslim selalu perhatian. Kalau dia melakukan ini, kira-kira bagaimana perasaan tetangganya? Kalau dia tempatkan seperti ini, bagaimana kira-kira sikap dari tetangga? Maka janganlah kita mengganggu tetangga kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW tentang adab bertetangga, yaitu hendaklah seseorang senantiasa memberikan makanan kepada tetangganya. Memberikan makanan kepada tetangga kita. Makanya kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sedekah dari sebutir atau sepotong kurma. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi SAW senantiasa ingatkan kita tentang sedekah, tentang berbagi, khususnya kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun dengan sepotong dari kurma. Lebih lanjut kata Nabi SAW dalam hadits dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha fata'ahad jiranaka." Kata Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini, Pak, as-sabiqun al-awwalun, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Para ulama menyebutkan Abu Dzar ini orang ketiga atau keempat yang masuk pertama kali ke dalam Islam. Nabi mewasiatkan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sayur, memasak daging atau kuah, maka fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya, dan berilah tetanggamu." Hadits riwayat Muslim. Jemaah sekalian, kata Nabi, marqatan. Marqatan artinya, kalau kita masak, Pak, misalkan daging atau ayam, Pak, ya, yang ada airnya, disebut biasa kari, yang mana kira-kira dimaksud marqatan, Pak? Airnya atau dagingnya atau daging ayamnya? Yang dimaksud dengan marqatan adalah airnya, bukan dagingnya sebenarnya. Maka kata Nabi, kalau kita masak kari ayam, kira-kira seperti itu, maka perbanyak airnya. Untuk apa? Untuk bisa dibagi kepada tetangga. Artinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan pemahamannya kalau begitu Ustaz, airnya saja kita bagi ke tetangga. Iya, bukan maksudnya kalau air saja sudah bermanfaat, apalagi ikut ayamnya, Pak. Iya. Dagingnya, airnya saja sudah membahagiakan, kira-kira seperti itu. Apabila ditambah daging atau ayam, maka itu tentu lebih bagus lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan implementasi juga penerapan dari hadis Nabi SAW tentang tahadu tahabbu, saling memberilah maka kalian akan saling mencintai. Iya. Jadi kalau kita saling memberi antara ibu kepada anak, anak kepada orang tua, tetangga kepada tetangga yang lain, maka pasti menghadirkan namanya rasa cinta, Pak. Dan saya kira kalau rasa cinta sudah tumbuh di tengah masyarakat, insya Allah tidak ada lagi tetangga yang saling baku bombe, insya Allah. Iya. Kenapa biasa kita, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak akur di dalam tetangga? Karena tidak ada hadiah, tidak ada saling memberi di tengah kita. Iya. Coba kita lihat, sederhana sekali. Antara siswa saja, kita sebagai mahasiswa misalnya, kalau kita mau akur dengan teman-teman yang lain, itu biasanya kita kasih pulpen, kasih pinjam tip X, kasih pinjam printer, itu pasti sudah akur itu, Pak. Bertahan itu sampai 4 tahun selesai kuliah. Apalagi kalau kita tetangga.
Tentu porsinya berbeda, mungkin dari sektor makanan dia, kuah, ayam, kari, rendang, dan seterusnya, Pak. Tahadu tahabu, saling memberi pasti kita akan saling mencintai. Dan orang yang paling berhak mendapatkan marokatan atau kari atau sebab tadi masakan kuah kita adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah kita, berbatasan dengan pintu rumah kita, Pak. Itu yang paling pertama kita kasih. Jadi kalau kita punya pintu ke arah utara, maka kira-kira di utara itu, di depan rumah itu yang paling pantas, atau di sebelah kirinya atau kanan rumah kita, dia yang paling berhak pertama kali mendapatkan. Kenapa? Karena aromanya di situ yang pertama kali tercium, diindrai, Pak. Nah, sebagai tetangga juga, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita remehkan pemberian tetangga kita. Jangan sampai kita bilang, potong ini cuma satu potong saja, akhirnya lebih banyak satu panci. Iya. Kenapa bisa, Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Dan janganlah kalian remehkan kebaikan walaupun itu kecil. Wala tahqiran, jangan pernah kita sepelekan kebaikan dari seseorang walaupun itu mikro sederhana di mata kita, Pak. Dikisahkan juga dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu bahwasanya pernah beliau menyembelih seekor kambing. Dia sembelih, Pak. Lalu beliau berkata kepada pemuda, tolong kasih tetangga kita yang Yahudi, beda agama, tolong kasih dia, karena dia sudah sembelih, maka potongan daging itu tolong dikasih kepada tetangga kita yang Muslim, yaitu Yahudi. Artinya, Pak, dia punya hak satu. Apa tadi, Pak? Hak tetangga. Tolong kasih dia. Maka pemuda ini mengatakan, mengherankan, merasa heran, engkau hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? Maksudnya untuk apa kamu kasih? Maka kata sahabat Abdullah bin Amr al-As, kata beliau, aku mendengar Nabi SAW senantiasa mengatakan, Jibril senantiasa menasihati aku, yaitu kepada Nabi, tentang kemuliaan tetangga. Bahkan sampai-sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan harta warisan, Pak. Bayangkan seolah-olah tetangga kita itu mendapatkan hak warisan, padahal hak warisan untuk siapa, Bapak Ibu? Anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita, senasab dengan kita atau sekerabat dengan kita. Nah, tetangga ternyata seolah-olah seperti itu. Jibril senantiasa wasiatkan kepada Nabi tentang kemuliaan tetangga, sampai-sampai dikira tetangga seperti punya juga hak warisan. Dalam kitab ada Mufrad disebutkan sejarah ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan tentang kuah tadi, marokatan. Maksudnya, kalau tetangga kita sudah mencium aroma tadi, maka disunnahkan kita menghadiahkan apa yang telah dia cium, Pak. Ini kaidahnya. Apa yang telah dia cium, maka hasil dari masakan yang tercium kepada tetangga itu yang diberikan kepada tetangga kita, Pak. Ulama menjelaskan juga dalam beberapa syarat, artinya pada hal lain juga berlaku. Kalau tetangga kita melihat kita turun dari mobil, turun dari motor, melihat ada buah-buahan, Pak, yang diangkat oleh kita, maka dia juga disunahkan untuk memberikan apa yang telah dia lihat. Contoh, Pak, yang dia lihat kita bawa durian, turun dari mobil ada durian kita bawa, Pak. Maka disunahkan kita juga memberikan apa yang telah dia lihat berupa durian, walaupun tidak tercium, tapi dia lihat. Iya. Jadi sama-sama diindrai, satu indera penciuman, satu indera penglihatan, semua menyebabkan tetangga mendapatkan sesuatu yang membahagiakan hatinya, yaitu diberikan kepadanya, Pak. Dan kalau begini, Ustaz, apa yang kita lakukan disembunyi-sembunyi atau bagaimana? Maka kita lakukan normal-normal saja, Pak. Kalau sepanjang dia lihat, kita turun dari motor, mobil, anak tetangga lihat, ya kasih, ya. Tahadu tahabu, saling memberi, insya Allah kita akan saling mencintai. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dari etika bertetangga, maka hendaklah kita tutupi kekurangannya dan menasihatinya secara empat mata. Nah, Bapak Ibu sekalian, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan.
kita, tetangga, dan orang lain, itu ada potensi melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Maka di saat kita sudah lihat cacatnya, kesalahannya, maka ingat-ingatlah kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib muslim yang lainnya, artinya dia lihat aibnya orang, lalu dia tutup, dia tidak viralkan, dia tidak videokan, dia tidak posting di media sosial, atau dia tidak sebarkan ke tetangga yang lain. Siapa yang mengetahui aib tetangga lalu dia tutupi, maka kelak satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah tutupi aibnya juga di dunia dan di akhirat kelak. Iya, bayangkan Pak Yang, ketika seseorang melihat aib dari tetangganya lalu dia tutupi, maka insya Allah kita juga punya aib, dan itu pasti Allah akan tutupi itu di dunia dan juga di akhirat, Pak. Ya, luar biasa itu. Di dalam hadits ini bahwasanya apa yang dimaksud dengan ditutupi? Man satara, apa yang ditutupi kira-kira, Pak? Aib yang mana kita tutupi? Aib yang A, yang B, atau C? Maka berlaku kaidah di dalam kaidah fikih, sepanjang tidak disebutkan secara khusus, maka berlaku secara umum, Pak. Apapun aibnya, apapun cacatnya, baik cacat fisiknya tetangga ataukah cacat di dalam akhlaknya, adabnya, semuanya ditutupi, Pak. Iya. Semuanya kita tutup. Jika dia sebagai pelaku kesalahan sempat terjerumus dalam kesalahan, maka tutupi aibnya. Sepanjang dia tidak sering melakukan itu dan tidak berbangga dengan kesalahannya, maka tutupi, Bapak Ibu sekalian. Diharapkan Allah juga tutupi aib kita di dunia dan di akhirat kelak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada doa yang menarik dalam hadits riwayat Abu Daud dan di dalam Sahih Ibnu Majah. Ini bagus kita hafal, Pak, pendek doanya, supaya kita senantiasa ditutupi aib kita oleh Allah, tidak dibongkar oleh Allah. Kata Nabi SAW, Allahumma astur awrati, Allahumma astur awrati. Jadi ya Allah, tutuplah auratku. Maksudnya aurat, cacat, aib, kesalahan kita. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutuplah aurat saya. Maksudnya aurat dari cacat, kesalahan pribadi, ataupun aib dari fisik kita. Nah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita ingatkan bahwasanya tak kala kita melihat orang-orang terjerumus di dalam kesalahan, maka bukan berarti kita tidak menasihatinya, Pak. Kalau tetangga kita melakukan kesalahan, aib, kesalahan cacat di dalam agama, pemikiran, ataukah adab, etika, tetap kita berikan nasihat secara empat mata, Pak. Kita bisa pakai WA, kita telepon misalnya, kita cari saja tempat dan waktu yang tepat ditegur. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, maka ubah dengan tangan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan, nah ini dia dakwah di sini. Kalau tak bisa juga dengan hati kita, wadzalika ad'aful iman, dan itu serendah-rendah keimanan. Jadi tetap diberikan nasihat, Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita melakukan kesalahan, buang sampah sembarangan misalnya, atau ada hewannya, peliharaannya, kucingnya, dia buang air atau buang kotoran di teras rumah kita, sambil kita tutup, tapi tetap dikasih tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi ada hewan tak begini dan begini, dengan adab dan etika di dalam bertetangga. Nah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah banyak, Pak, ya. Tetangga sudah kita lihat betapa banyak etika bersama mereka, dan tambahannya juga adalah menolong mereka di saat mereka kesulitan. Kata Nabi SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Kata Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang melapangkan satu kesulitan di dunia dari seorang mukmin,
nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, maka Allah juga akan membebaskannya dari satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat kelak. Jadi barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang mukmin, Pak, Bu, ada kesulitannya seorang muslim. Contohnya misalnya ban motornya atau ban mobilnya kempes, dia tidak punya pompa, Pak. Kita bantu dia, pinjamkan dia, maka Allah juga nanti membebaskan kita dari satu kesulitan di dunia atau di akhirat maksudnya. Dan kesulitan di akhirat itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ada kesulitan di saat menunggu pemutusan atau mizan, misalkan berdiri pada mahsyar, kelak nanti ada orang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, perutnya, sampai ada yang ditenggelamkan. Sebuah kesusahan, ada yang melewati as-sirat. Maka siapa yang mau dihilangkan kesulitannya di situ, maka hendaklah hilangkan memang nih kesulitannya orang di muka bumi ini. Insya Allah kita akan dibebaskan juga dari kesulitan nanti kelak di hari kiamat. Jadi banyak-banyak Bapak Ibu sekalian kita lihat kesulitan orang yang ada di muka bumi. Insya Allah juga kita akan dibebaskan dari kesulitan di akhirat kelak. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, bantu tetangga kita, bantu orang lain. Dengan cara apa? Dengan ilmu, harta, pertolongan, nasihat. Nah ini bentuk-bentuk pertolongan kepada tetangga, Pak. Ilmu kita, harta kita, pertolongan kita, kebaikan, nasihat, maka itu semua bentuk dari pertolongan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 atau 2023 pernah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ada tetangga yang satu keluarga itu bunuh diri, Pak. Istri, suami, anak dua semuanya bunuh diri. Ditinggal sebuah apartemen di Indonesia terjadi, kurang lebih di Jakarta. Kenapa bisa? Telusur punya telusur, ternyata mereka terjerat pinjaman, entah pinjol atau apa. Mereka akhirnya putus asa, tak bisa membayar. Akhirnya mereka bunuh diri dengan cara melompat dari apartemennya, Pak. Iya, terjadi itu. Di mana tetangga mereka? Pertanyaannya. Kenapa tidak ada care, tidak ada peduli? Mungkin memang persoalan pribadi, tapi hendaknya tetangga tahu hal-hal semacam itu. Kalau sudah besar, maka galang nada misalnya, atau bantu mereka. Nyawa sangat berharga. Sampai mereka satu keluarga bunuh diri. Dan terjadi juga baru-baru berita hal seperti itu sama, gara-gara pinjaman mereka satu keluarga bunuh diri. Tahun 2024. Kalau tidak salah, 2 pekan terakhir ada beritanya muncul viral, Bapak Ibu sekalian. Nah itu, hal seperti itu bisa sebenarnya dicegah, insya Allah. Andai kata kita punya perhatian, mengangkat kesulitan seorang mukmin, mengangkat kesulitan seorang tetangga kita, maka hal seperti itu insya Allah kita bisa minimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Kurbatun, artinya kesempitan. Apabila dia sedih atau menderita suatu masalah, itu disebut kurbatan. Jadi satu kesulitan yang menyebabkan dia sulit, anaknya tidak bisa misalkan masuk sekolah, kita bantu, entah dengan cara kita melobi, cara kita membantu dengan finansial, maka di saat kita bantu itulah kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak ya, beritanya dari lantai 22. Dia meloncat, ya, Masya Allah. 2024 Jakarta Utara 9 Maret itu terjadi. Yang keenam dari adab dan etika bertetangga, hendaklah dia, nah ini Pak, banyak-banyak hilang, mengucapkan selamat kepada tetangga jika mendapati tetangganya kebahagiaan. Iya. Jadi di sepanjang tetangga kita punya kebahagiaan, semacam dia lulus, masuk polisi, masuk tentara, ASN, tidak ada kemungkaran di hal-hal seperti itu, maka ketika bertetangga ucapkan selamat kepada mereka. Minimal kita ucapkan barakallah atau selamat secara adat etika Indonesia. Kita ucapkan barakallah, selamat. Semoga Allah memberkati Anda. Makanya Ibnu Battutah rahimahullah mengatakan bahwasanya para tabi'in atau para manusia senantiasa memberikan ucapan selamat kepada mereka ketika umroh atau haji pulang darinya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ucapan para salaf. Kalau mereka pulang haji, umroh, tetangganya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah
menerima amalan kami dan amalan dari kalian. Ini Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa ucapkan hal seperti ini di saat ada kelulusan tetangga, kembalinya dari safar, haji, umroh dan lain-lain, maka ucapkan seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau ucapan barakallah. Maka dalam hadits riwayat Abu Daud, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita sudah hafal ya, ketika tetangga kita menikah, apa yang diucapkan Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini ucapan kalau tetangga kita menikah, ucapan selamatnya. Dan masih banyak versi-versi yang lain. Minimal kita sudah tahu bahwa di dalam Islam bukan aib kalau kita ucapkan barakallah atau taqabbalallahu minna wa minkum dan semisalnya. Dan juga ketika kelahiran anak, maka kita ucapkan ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan keberkahan bagimu dan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lahir generasi baru, Pak. Iya, lahir kader-kader baru. Itulah anak bayi, maka kita ucapkan ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan keberkahan bagi keluargamu dan juga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya dari adab dan etika bertetangga, dan ini merupakan adab yang biasanya kita lakukan Pak, tapi kita mungkin jarang tahu bahwa ini adab Islam, yaitu menjaga rumah tetangga jika mereka pergi. Ini kita jaga rumahnya Pak, menjaga rumah tetangga di saat mereka pergi, entah pergi safar, pergi ke kantornya, terjadi kekosongan, maka kita sebagai tetangga etikanya menjaga rumah tetangga. Karena mudik misalnya, maka kita jaga rumahnya berserta isinya Pak. Artinya kalau dia punya motor di situ, ada mobil di situ Pak, atau ada perangkat-perangkat elektronik di dalamnya, kita lihat dari luar saja, maka kita lihat apakah ada potensi-potensi kehilangan, maka kita harus jaga hal itu tidak terjadi. Iya. Karena di dalam Islam penting yang namanya menjaga harta Bapak Ibu sekalian. Setidaknya ada 3 yang mesti kita jaga. Yang mana kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram bagi sesama kita untuk diambil. Jadi harta dan darah itu tidak boleh tumpah Pak. Tidak boleh sama sekali. Hadits riwayat Muslim. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jadi darah yang tumpah, entah kita menyebabkan tetangga jatuh misalnya, kita buat licin di bagian tertentu di depan rumah kita, tetangga jatuh, itu tidak boleh. Ataukah harta mereka hilang, kita tidak jaga rumah mereka, kita cuek, biar Tom itu mungkin keluarganya, padahal bukan Pak. Ini pernah terjadi di Minasoba Pak. Dilihat dibongkar rumahnya, dilihat ambil televisinya, tapi tetangga mungkin bilang cuma keluarganya yang lain, padahal sudah diambil sertifikat televisi. Hanya karena berprasangka baik, tidak pada tempatnya Pak, diambil semua, kasihan. Di Bola F Makassar itu di tahun 2016 kalau tidak salah terjadi. Artinya harta hilang karena tetangga tidak perhatian kepada tetangga yang lain. Dan juga kata Nabi SAW tentang penambahan, fa inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Jadi haram yang pertama darahnya, hartanya, dan juga kehormatan tetangga kita. Tidak ada satu tambahannya Pak, wa a'radakum, artinya kehormatan tetangga kita. Tidak boleh dibuli, entah secara fisik atau nasabnya atau secara pribadinya, tidak boleh dibuli sama sekali. Tetangga kita misalnya miskin itu, jangan temani bergaul itu, suka begini dan begini itu, dicederai kehormatannya, maka itu juga tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi 3, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang pertama darahnya, hartanya, kehormatannya, ini jangan sampai jatuh atau hilang. Kita jaga betul. Dan itu berlaku secara umum Pak. Bukan hanya sebenarnya di tetangga, tapi sepanjang kita hidup, maka jaga-jaga semua itu. Iya. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan orang lain, lihat-lihat hal itu.
Kalau kita bawa motor atau pinjam kendaraannya orang, maka dijaga harta mereka, jangan sampai menabrakkan sesuatu mobil orang. Kita pakai motornya orang, artinya hartanya orang, jangan sampai kita pinjam habis bensinnya, Pak. Iya, tidak dikembalikan dengan minimal yang sama di penunjukkan speedometernya. Itu sebenarnya mencederai harta orang. Iya, lihat-lihat kalau kita pinjam sesuatu dalam kondisi baik, kita pinjam parangnya tetangga, minimal kita cuci atau asah kembali, dan seterusnya. Itu harta mereka. Dan darah tadi kita sudah sebutkan, jaga baik-baik, ya, jangan sampai karena kelakuan kita jatuh mereka atau tercederai dari darah mereka dan juga kehormatannya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dari etika bertetangga adalah hendaklah kita bersikap lemah lembut kepada anak tetangga, Pak. Nah, ini. Anak tetangga punya hak, kita punya sikap lemah lembut dan baik kepada mereka. Kata Nabi SAW, Bukhari dan Muslim, "Man la yarham la yarham, man la yarham la yurham." Artinya barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi juga. Artinya kalau kita tidak sayang sama orang, maka potensinya kita juga tidak disayangi oleh orang lain. Bukhari dan Muslim. Dikisahkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW itu ketika diberikan hadiah buah-buahan, Pak, artinya sudah panen para sahabat, maka Nabi biasa dikasih hadiah dari para sahabat hasil panennya. Setelah Nabi SAW diberikan hadiah, coba lihat, perhatikan bagaimana akhlak seorang Nabi ketika bertetangga. Di saat Nabi telah diberikan hadiah berupa buah-buahan tadi, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota Madinah, karena Nabi diberikan di kota Madinah. Wa fi thimarina, berkahi juga buah-buahan kami. Wa fi muddima, berkahilah mud kami. Mud itu, Bapak Ibu sekalian, semacam literan di masa lampau yang seperti bentuknya kubus, tapi dia di atas dipotong seperti literan zaman sekarang. Berkahi mud kami, kata Nabi SAW. Wa fi sa'ina, pada sok kami. Satu sok berapa mud, Pak? Atau afwan, satu mud berapa sok? Ayo, siapa bisa, Pak? Ya, satu mud berapa sok? Ada ingat? Ya, mud itu 4 kali, ketika dikali 4 kali mud itu disebut dengan satu sok, ya. Baik. Dan kata Nabi SAW, barokatan ma'a barokah, dengan keberkahan yang melimpah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi mendoakan, ya Allah, berikanlah berkah kepada Madinah, buah-buahan kami, mud kami, sok kami, seluruhnya diberkahi ya Allah. Apa maksud dengan keberkahan, Bapak Ibu? Keberkahan artinya az-ziyadah, ditambah dan menetapnya suatu kebaikan. Jadi semoga Madinah berkah kebaikannya dan juga bertahan sampai sekarang. Masya Allah, Madinah menjadi pusat ketika orang haji dan umroh, masih berkah sampai sekarang. Maka setelah Nabi berdoa, jadi sini menjadi titik penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Setelah Nabi berdoa tadi, maka Nabi mengambil tadi dari buah-buahan lalu diberikan kepada anak-anak tetangga Nabi SAW. Iya. Jadi setelah Nabi berdoa, ya Allah, berkahi Madinah, buah-buahan kami, mud kami, sok kami, maka Nabi kasih buah-buahan itu kepada anak-anak kecil tetangganya. Hadits riwayat Muslim. Ini bayangkan Pak ya, Nabi mengajarkan kita tentang kasih sayang kepada anak-anak kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat anak tetangga lewat di rumah kita, dipanggil Pak, kasih makanan, kasih buah-buahan, bahkan kalau bisa kasih uang. Iya. Itu termasuk adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat juga dalam hadits dari sahabat Abdullah bin Hisham, suatu ketika beliau pernah dibawa oleh ibunya Zainab binti Humaid radhiyallahu anha untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zainab ini mengatakan kepada
Nabi, "Ya Rasulullah, tolong baiatlah anak saya." Maksudnya jadikan dia sebagai orang yang setia kepada engkau. Tolong baiatlah dia. Artinya baiat dalam kondisi dia sudah muslim. Maka Nabi SAW mengatakan dia masih kecil. Maka Nabi mengusap kepalanya dan mendoakannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada kasih sayang di situ. Nabi mengusap kepala anak kecil menunjukkan ada kasih sayang bersama dengan anak-anak tetangga kita. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya tetangga kita merupakan orang yang terdekat dengan kita. Orang yang kalau kita sakit mungkin yang paling pertama perhatian dengan kita, Pak. Orang yang kalau kita ada kesusahan mungkin dia yang paling pertama kita panggil. Orang kita jauh di kampung, maka alangkah baiknya kita senantiasa mengamalkan hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, ingat-ingatlah hendaklah memuliakan tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan senantiasa mengakrabkan kita dengan tetangga-tetangga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tanya jawab, Pak ya? Ya, satu dua mungkin. Ya, fadhal Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, implementasi. Apalagi tadi salah satu ciri tetangga adalah berjamaah. Nah, mungkin kalau yang berjamaah dengan kita artinya kita bisa saja memulai melaksanakan sunnah itu. Segera sunnah kan? Jika kalau dikerjakan dapat amal, tidak kita amal. Nah itu. Nah, fenomena sekarang terutama di kota besar itu ketika bertetangga sudah mulai jarang kita lihat. Yeah. Apalagi kompleks-kompleks yang mewah, Yeah. tentu sudah pacarannya tinggi, ditutup, kemudian orangnya juga tertutup. Jadi kita keluar dulu pagi-pagi, nggak keluar nanti kita ketemu ketika dia sudah berangkat kantor, itu pun hanya silohe, segala macam. Jadi agak sulit itu dilakukan. Tadi beberapa contoh sudah disampaikan jelas fenomena yang terjadi. Nah mungkin kita mungkin juga mendapat informasi atau ada berita viral sekarang ketika ada suami istri sudah tua, itu sampai membusuk. Ternyata bukan dia tidak punya anak, tapi tetangga itu pernah disampaikan anaknya juga tidak care terhadap orang tuanya sebelum meninggal karena si istri itu stroke, usul. Lalu kemudian suaminya sudah tua. Nah diasumsikan bahwa sebenarnya dulu meninggal itu suaminya. Sehingga istrinya ketika suaminya meninggal, dia tidak dapat dilayani, makanan, sama-sama membusuk. Nah ini kan fenomena yang sangat tidak sekali karena apa? Mestinya tetangga itu care ya. Tapi 1-2 hari dia tidak ada apa-apa. Ya betul. Tapi kemungkinan waktu mungkin dulu barangkali kedua pasangan suami mungkin juga tidak bertetangga dengan baik. Ya kita tidak bisa salahkan tetangganya karena terbusuk itu ya. Jadi untuk menghindari ini barangkali kita Ustaz bagaimana triknya ya ketika kita berhadapan dengan tetangga yang tadi saya sampaikan jarang kita ketemu, malah kadang-kadang kita ketemu di acara pengantin sampai kita katakan ini tetangga saya yang jauh nih seperti itu kan kadang itu yang terjadi itu karena seharian kita bertetangga tidak pernah ketemu. Kira-kira bagaimana Ustaz kritiknya
itu bisa kita ajak. Kadang-kadang kan kita senyum saya sama tetangga, tetangga sudah ngomong satu kali, respon, kita sudah aduh, gimana kita bertetangga ya? Seperti itu kadang-kadang terjadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya tentang fenomena sosial ketika kita bertetangga. Bagaimana kembali membangun relasi dengan tetangga, Bapak Ibu sekalian? Ini tips dari saya secara pribadi. Secara zoom out Pak ya, artinya kita keluar dulu dalam konteks pribadi. Memang harus ada, mohon maaf ini, harus ada eksekusi dari pihak RT Pak. Membuat program yang melibatkan semua tetangga Pak. Iya, semacam mungkin pengajian rumahan. Saya punya pengajian dekat rumah Pak, khususnya ibu-ibu, itu majelis taklim. Itu selalu dirotasi itu. Ibu A di pekan ini, Ibu B pekan depan rumahnya, akhirnya terjadi itu pola komunikasi sama tetangga. Biarpun tetangga itu introvert, katakanlah Pak ya, jarang komunikasi, itu akhirnya dia pasti care itu Pak. Ini secara besar, RT harus perannya di situ. Ya. Tapi kalau secara pribadi Bapak Ibu sekalian, memang harus kita terapkan apa yang disampaikan Nabi tadi. Kalau kita masak, itu sudah terbangun itu insya Allah Pak. Assalamualaikum Ibu, Pak. Kasih anak kita yang mungkin yang mau bawa atau kita sendiri, kasih Pak. Insya Allah itu komunikasi secara pribadi bisa terjalin. Yang kedua, kalau kita mau bagus, secara pribadi juga boleh kita mengadakan semacam kegiatan-kegiatan pengajian lah di rumah kita yang mengundang tetangga Pak. Kasih undangan secara printer yang print out, insya Allah itu lebih sopan biasanya. Biasanya kan ini Pak, undangan mohon maaf itu undangan grup saja. Iya, bagus itu di print Bapak. Ya, lebih biasa, lebih terkesan. Apalagi kalau ada covernya, ada amplopnya, itu insya Allah pasti tetangga datang itu. Dibandingkan undangan grup, itu biasanya kurang sensasinya, kurang ini berefek. Jadi Bapak Ibu sekalian memang butuh trik, ya, butuh semacam perilakuan khusus bagaimana tetangga itu bisa komunikasi dengan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang kalau sepanjang kita sudah melakukan semua hal, tetangga masih diam, tidak bisa buka rumahnya, ya kita jangan terlalu masuk juga sebenarnya. Tapi kita melakukan kayak tadi yang minimal-minimal, kayak membagi hadiah, kuah, adakan pengajian, dan seterusnya, insya Allah itu lebih bagus. Pernah dengar Bapak Ibu sekalian Masjid Yogokaryan di Jogja? Mungkin pernah Pak ya, itu salah satu kegiatan mereka, bagaimana masjid menjadi pemberdayaan umat. Di masjid itu Bapak Ibu, Yogokaryan, itu sudah mendata satu RT warga di situ. Di situ ada warnanya Pak, blok. Kalau warna hijau, semuanya sudah pergi ke masjid warganya. Warna kuning masih jarang ke masjid. Warna merah tidak pernah ke masjid. Maka pengurus masjid berpikir bagaimana ini agar yang kuning bisa ke hijau Pak. Dia buatkan kegiatan mancing. Mancing satu warga, satu kompleks setiap weekend misalnya. Yang merah itu dikasih beasiswa anaknya. Sekolah gratis. Gara-gara itu Pak, hijau semua sekarang itu warga di sekitar situ. Iya. Nah, itu kalau sudah masjid jadi pemberdayaan umat, tidak bisa Pak. Artinya semua bisa akrab, semua bisa, bahkan mereka di sana itu, Masya Allah, bisa jadikan tempat penelitian rata-rata mahasiswa pasca atau S3 Pak di Yogokaryan. Ada teman saya di pasca, itu di Yogokaryan juga sekarang meneliti. Artinya itu bisa menjadi kiblat buat kita juga, paham saya, bagaimana pemberdayaan umat sama Bapak, insya Allah bisa lebih baik Pak. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak? Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Penghuni non muslim itu 50-50. Oke. Terus apalagi namanya banyak di antara non muslim ini pada saat ada kegiatan-kegiatan yang tidak pernah mau berbaur dengan kita. Dan ya introvert itu yang menutup diri. Sampai ada saya punya tetangga dekat rumah. Selama 3 tahun saya bertetangga. Nanti pada saat di mobil baru saya tahu namanya. Saat apa tadi Pak? Weekend apa?
Baru dikenal namanya ya. Masya Allah. Ya itu, Masya Allah ya. Ini memang polemik tentang tetangga ini banyak Pak ya. Bukan hanya satu dua. Intinya gini Pak ya, sepanjang mereka belum bisa menjadi tetangga yang baik, minimal kita yang menjadi tetangga yang baik bagi orang lain. Iya, artinya kalau dia tidak mau bergaul, kita yang menjadi apa ya, orang bilang lokomotif persahabatan. Ya, kita yang memulai. Kalau tetangga tidak bisa akrab dengan kita, kayak tadi Bapak baru kenal namanya di hari itu Pak ya. Masya Allah. Ya bisa Pak, saya pernah ditinggal ngontrak di BTP Bapak, ada adab yang menarik di situ, di Bolo apa ini yang di perempatan Pamza ini, di Kerdila ke depan itu, masjid apa ya? Ada di situ Pak, saya pernah ngontrak, saya baru 3 hari tinggal, itu saya didatangi oleh seseorang. Dia yang mengenalkan dirinya kepada saya, lalu saya kenalkan diri saya kepada dia Pak. Artinya silaturahmi, kalau bahasa kita ukhuwah yang kita bangun. Jadi datang ke rumah, siapa nama Pak, di mana kita tinggal, ya kita kasih suguhan sederhana, dia datangi saya, itu mungkin bisa kita lakukan Pak. Artinya kita bertamu secara umum, ya, kita tadi hamalkan hadis juga dari Nabi kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, muliakan tamu kita. Jadi kita ambil pola itu saja, kita jadi tamu, tidak mesti harus ada undangan atau acara baru kita kenalan. Kita tanda-tangi kita tetangga. Iya. Kalau dia lagi menyapu, ya kita beri salam. Assalamualaikum. Tetangga baru Pak. Iya. Kenalan-kenalan ke situ kan. Saya sendiri Pak, biasa kalau sudah khutbah Jumat, ini bisa teman-teman pakai. Selesai khutbah, biasa saya kenalan sama orang, lalu minimal saya ambil nomor HP-nya. Iya. Kasih nomor HP dia, kita minta HP, nomor HP-nya dia, kita kasih juga nomor HP kita. Saya kira hal-hal seperti itu bisa kita terapkan juga di konteks bertetangga. Ya, sepanjang itu baik, walaupun dia non muslim ya, karena kini sifatnya bertetangga, etika bertetangga, kita kenal namanya siapa, latar belakangnya siapa, dan bagaimana asal usulnya. Karena pernah juga kejadian Bapak Ibu sekalian, ada tetangga saya masih kecil waktu itu, sekitar 6 SD. Saya mengaji di situ, Pak. Iqra. Ternyata beberapa bulan kemudian datang ini, Pak, apa namanya? Lembaga biasa tentang teroris itu, BIN ya. BIN, Pak ya. Itu ditangkap beliau. Iya, padahal saya tidak tahu karena masih kecil, kami beberapa anak-anak langsung saja mengaji karena mungkin bagus mengajinya begitu. Ternyata dia ditangkap pada saat itu di beberapa bulan. Artinya apa? Ini juga penting kalau ada tetangga baru, ya itulah tadi saya bilang, datangi coba bagaimana latar belakangnya, kita kenal-kenal sedikit, tidak perlu juga terlalu dalam, minimal kita tahu dari mana asalnya, dan kita bangun relasi seperti tadi, kasih hadiah dan berbagai macam yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu. Insya Allah kita bertemu di beberapa kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.